Saudara-saudari semua, selamat pagi. Hari ini kita mulai renungan pagi. Kita mulai dari kitab yang baru. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Kita sampai pada kitab 1 Samuel. 1 Samuel, satu kitab yang panjang, ada 32 pasal. Samuel 1 dan 2 Samuel juga kitab raja-raja, juga di dalam kitab yang kuno, salah satu dari gulungan kitab. Jadi harusnya ada raja-raja 1, 2, 3. 1 Samuel 1, 2 dan 2 Samuel sampai yang terakhir sampai pada 2 Samuel dan 1 raja-raja dan 2 raja-raja. Jadi di sini dibagi dari 4 gulungan kitab. Sebenarnya harus 1 raja-raja, 1, 2, 3, 4 kayak itu. Karena waktu kita melihat di kitab raja-raja satu raja itu dimulai mengenai tentang Saul. Kemudian di masanya Raja Daud sampai binasanya kerajaan dari Yehuda. Setiap kita membaca Alkitab, kita juga harus tahu akan latar belakang dari sejarahnya, kapan waktu ditulis, dan siapa yang menjadi fokus dari pemerannya. Maka dengan mengerti dengan diterangi dalam terangan Roh Kudus untuk memahami dan juga memahami akan latar belakang pada zaman itu. Jadi kita jangan hanya memandang, melihat langsung, oh rupanya begitu, langsung melewati saja. Seperti kita waktu melihat kitab Hakim-Hakim, rupanya di kitab Hakim-Hakim ditulis pada zaman Raja Yerobeam dan Rehabeam. Pada saat itu ditulis. Jadi apa yang mereka tulis itu ada kepastian, kebersamaan. Jadi bagi orang masa itu, para hakim, apa yang ada itu semuanya dicatat, disatukan, jadi menjadi satu kitab. Jadi di sini kita seperti katakan penulis menjadikan satu yang lama diubah, disatukan dan
padukan menjadi satu. Jadi kapan atau dari mana asal dari data-data atau informasinya itu, bagaimana tahap demi tahap dijadikan satu kitab. Jadi para penulis Alkitab yang harus mereka kerjakan, yang mereka ditelitikan. Jadi bagi kita untuk dalam proses menulis Alkitab itu dan untuk mengerti, memahami latar belakang masa itu, dan lebih lagi membantu kita untuk mengerti sejarah dari latar belakang lah, lewat Roh Kudus, dengan Roh Kudus lewat penulis, apa yang akan ditulis dan diterangkan. Jadi kita melihat 1 Samuel dan 2 Samuel dengan 1 raja-raja dan 2 raja-raja, masa belakangnya hampir sama, sejarahnya sama-sama. Ada yang menerangkan pada masa sebelum dia dalam masa pembuangan. Dan bagi saya sendiri mengambil keputusan menurut penerjemahan kitab yang kuno, 1 Samuel, 2 Samuel, dan 3-4 Samuel. Maka jadi 1 Samuel seluruh latar belakang sejarah itu diletakkan di sesudah masa pembuangan, setelah keruntuhan kerajaan Yehuda. Mereka meneliti akan sejarah dari negara dan mendapatkan pengajaran. Kita melihat 1 Samuel. 1 Samuel itu menerangkan tentang kelahiran dari Samuel dengan tema lahirnya Samuel. Di situ melihat latar belakang lahir di keluarga, latar belakang keluarganya. Pasal 1, 2, dan 3 itu juga semuanya menerangkan tentang Samuel. Samuel adalah orang yang sangat penting sekali di zaman raja-raja. Pada masa itu Israel belum mempunyai raja. Mereka tidak memiliki seperti negara asing yang mempunyai raja. Tapi mengapa akhirnya Israel ada seorang raja? Sesungguhnya Tuhanlah adalah raja mereka. Jadi di kitab ini menerangkan latar belakang semua ini. Ada Samuel. Samuel juga adalah hakim. Di zaman kegelapan, setelah zaman hakim-hakim, di masa itu tidak ada raja. Mereka tidak mau Tuhan sebagai raja mereka. Jadi mereka melakukan apa yang baik menurut mereka sendiri. Maka di sini Tuhan mengangkat Samuel. Kemudian di situ mereka mengangkat Saul menjadi raja. Siapa Samuel itu? Kita bagi
kitab ini menjadi 3 bagian. Di situ ada diterangkan tentang Hana yang selalu disakiti. Ia disakiti oleh istrinya Elkana yang lain. Kita melihat ayat 1 sampai dengan 8. Ada seorang laki-laki dari Rahim Remataim Jofrim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yarohem, dan menerangkan tentang dia. Elkana mempunyai 2 orang istri, yang satu bernama Hana, yang satunya bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Di sini dikatakan dari tahun ke tahun Elkana dan keluarganya meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan di Selo. Pada itu di sana ada imam Tuhan. Ialah kedua anak Eli. Di sini menerangkan tentang Elkana, seorang yang saleh. Di situ dikatakan di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, dan kedua orang ini sangat mempunyai masalah. Pada zaman itu juga para imam juga sangat banyak masalah. Di sini dikatakan Elkana menyembahkan korban diberikan kepada Penina, istrinya, dan semua anak-anak laki-laki dan perempuannya masing-masing sebagian, dan juga sebagian juga untuk Hana. Dia sangat mengasihi Hana, maka ia memberikan satu bagian. Suaminya sangat mengasihi dia. Tidak dikarenakan dia tidak mempunyai anak, suaminya tidak mencintai dia. Tapi yang di situ yang mempunyai anak malah dia tidak begitu mengasihinya. Yang mengasihi dia, yang mempunyai anak Penina, dia tidak mendapatkan cinta dari suaminya. Tapi Hana adalah istri yang dicintainya, dikasihinya, tetapi dia tidak mempunyai anak. Jadi mereka sekeluarga setiap tahun datang menghadap Tuhan di Silo untuk menyembah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Mereka datang di hadapan Tuhan, dan kita terus melihat kita dari perintah firman yang pertama, yaitu datang di hadapan Tuhan. Firman perintah kedua dan ketiga, dan waktu ibadah yang ini menerangkan soal perintah firman yang keempat. Semuanya menerangkan datang di hadapan Tuhan. Di perintah firman keempat itu sampai puncak. Kita tahu pada saat kita datang di hadapan Tuhan, kita bersama bersukaria. Di hadapan Tuhan, kebersamaan pautan dengan Tuhan. Jadi pada datang di hadapan Tuhan itu sangat penting. Di setiap hari perayaan, mereka selalu datang untuk di hadapan Tuhan merayakan hari raya. Kita melihat di situ Tuhan menutup kandungan Hana.
Tetapi penina madunya selalu menyakitkan hatinya sehingga kusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dia begitu menyakiti hatinya Hana sehingga dia gusar dan marah. Dia selalu menjadi musuhnya karena dia merasa Tuhan tidak mengasihimu, sehingga Tuhan tidak memberikan dia anak. Tetapi dia mempunyai anak. Dia punya anak-anak. Dan dia merasa Tuhan mengasihi dia. Walaupun suamiku tidak mengasihiku, tapi kamu, Hana, lihatlah. Suamimu mencintaimu tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena Tuhan tidak mengasihimu. Jadi demikianlah dia setiap hari di hadapan Tuhan menyakiti hati Hana. Seperti dikatakan di ayat ke-7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Keluarga ini sesungguhnya adalah keluarga yang baik dan mereka adalah keluarga yang dari saleh. Lagi pula mereka keluarga yang tidak berkekurangan, mereka kaya. Mereka datang di hadapan Tuhan. Sesungguhnya mereka bersuka cita, tetapi Hana selalu disakiti. Setiap hari juga disakiti, sampai di hadapan Tuhan juga disakiti. Dia datang di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan sesungguhnya harus makan dan mengadakan hubungan dengan Tuhan. Di situ dikatakan bersukaria dengan Tuhan, seharusnya bersukacita. Itu datang di hadapan Tuhan adalah satu hubungan. Tapi Hana di hadapan Tuhan dia disakiti. Setiap tahun dia datang di hadapan Tuhan selalu disakiti. Dan lawannya selalu berkata, kamu datang untuk apa? Tuhan tidak mengasihimu. Lihat aku begitu banyak anak. Kamu satu telur aja nggak bisa. Apa kamu punya hak untuk datang karena Tuhan tidak mengasihimu? Terus-menerus dengan kata-kata yang menyakiti dia. Apa gunanya suamimu walaupun dia mengasihimu, mencintaimu, tapi kamu tidak mempunyai anak? Kata-kata ini adalah saya sendiri yang karang, tapi kalian bisa untuk merenungkan kata-kata yang menyakitkan. Terus menyakitkan. Sehingga dia menangis, dia gusar, dia marah sehingga tidak bersemangat. Sesungguhnya kalau datang di hadapan itu harus bersukacita. Tapi menghadapi makanan daging tidak pengen makan. Padahal suaminya memberi bagian padanya, tetapi dia tidak selera untuk makan. Tapi penina mereka bersukacita. Tetapi penina terus untuk menyerang dia, menyakiti dia. Hana datang di hadapan Tuhan, menangis. Apa yang dikatakan suami kepadanya tidak ada gunanya. Kita lihat subbagian yang kedua. Kepercayaan Hana. Ini ya disakiti, tetapi Hana punya iman.
Tidak karena disakiti, kepercayaan imannya kepada Tuhan itu pudar. Walaupun tidak membuka kandungannya. Di sini dikatakan Tuhan telah menutup kandungannya. Satu kata kerja, ditutup. Ditutup agar dia tidak bisa mengandung. Memang ini Tuhan yang melakukan. Anak-anak bagi orang manusia itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak memberikan kepada Hana sehingga dia mandul. Jadi lawannya selalu menyerang dia. Kita melihat dari ayat ke-9 sampai 18. Hana ini mempunyai iman yang sangat besar sekali. Dia setiap tahun pergi menyembah Tuhan. Walaupun setiap tahun disakiti. Setiap tahun dia bersedih. Tetapi dia terus untuk pergi. Dia punya iman. Dia naik pergi ke sana dengan tujuan apa? Dia di situ mengadu pada Tuhan. Dan juga di hadapan Tuhan berdoa. Di ayat ke-9 dikatakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Selo, berdirilah Hana, sedangkan Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ini ayat ke-10. Ketika berdasar, ia berkata, Tuhan alam semesta, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingatkan kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi berikanlah kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia di hadapan Tuhan bernasar. Kita harus perhatikan tentang nasar ini. Di ayat 12 dikatakan Tuhan, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Terus-menerus berdoa. Berdoa di sini adalah seperti keputusan. Ya, berdoa di hadapan Tuhan. Dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Mencurahkan isi hatinya, bertanya pada Tuhan, mengapa? Dia terus percaya pada Tuhan. Di situ dia mengadu kepahitannya. Mohon Tuhan untuk membuatkan yang adil baginya dan memberitahukan segala kepahitan padanya kepada Tuhan. Maka di sini dia katakan terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Yaitu ngomong lagi. Membicarakan tentang perasaannya dan keinginannya, diberitahukan kepada Tuhan. Dengan terus-menerus dia berdoa di hadapan Tuhan agar Tuhan yang mengambil keputusan, agar dia mengerti dan dia mencurahkan seluruh isi hatinya. Di sini kita bisa melihat bagaimana dia yang terus-menerus berdoa. Di situ
sehingga Eli mengamati mulut perempuan itu, sehingga dikiranya perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab Eli bahwa bukan tuanku, aku perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur dan minuman yang memabukkan tidak minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Hana tidak mabuk, dia mencurahkan isi hatinya. Dia di hadapan Tuhan mencurahkan seluruh hatinya. Demikian juga mencurahkan segala isi hatiku kepada Tuhan. Kucurahkan kepahitan hatiku kepada Tuhan. Maka dikatakan dia terus-menerus berdoa. Dia terus-menerus apa isi hatinya dicurahkan kepada Tuhan. Ia mencurahkan hatinya, bukan apakah terus dia bertanya, mengapa demikian, mengapa begini, Tuhan, apakah kamu tidak mengasihi aku? Tuhan, mengapa kamu berbuat demikian terhadap aku? Kata-katanya tidak demikian. Benar, dia di hadapan Tuhan bersedih, tapi saya percaya dia situ memohon. Karena di situ dikatakan bernazar. Seperti di ayat 10 dikatakan, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Berdoa pada Tuhan dan bernazar. Katanya, Tuhan alam semesta, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, berikanlah kepada hamba-Mu seorang anak laki-laki, maka seumur hidup akan kuberikan kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia akan menjadi orang nasir bagi Tuhan. Dia adalah orang Efraim. Dia memohon agar berilah anak laki-laki kepadaku, dan seumur hidup akan menjadi orang Najir yang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Dia mencurahkan hati semuanya kepada Tuhan. Ini adalah perempuan yang sangat beriman. Setiap tahun dia menghadap Tuhan selalu disakiti. Lawannya selalu berkata, kamu pengen pergi, hahaha. Tuhan tidak mengasihimu, mengapa kamu harus pergi terus? Lihat, Tuhan begitu mengasihiku. Tetapi Hana terus pergi di hadapan Tuhan, mencurahkan isi hatinya, berdoa, bernazar pada Tuhan. Eli menjawab dia, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Di sini kita melihat imannya. Dia mendapatkan perkataan dari Eli ini, walaupun Eli tidak tahu apa-apa. Karena di situ Hana, dia berdoa tanpa bersuara. Dia terus berdoa pada Tuhan. Eli menyangka dia perempuan yang mabuk, mengira dia seorang perempuan yang dursila. Tapi dikatakan, aku bukan perempuan dursila, karena begitu besar cemasku dan hati-hatiku. Jadi aku selalu berdoa sampai sekarang.
Maka mengertilah Eli. Di sini bisa kita membayangkan zaman itu bagaimana para imam masa itu, termasuk Eli, nanti kita akan terangkan. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat dan arah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah Hana, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, lalu ia mau makan dan tidak muram lagi. Karena ia berpegang akan rema yang diberikan dari Tuhan. Dia tidak mau peduli, yang penting itu kata dari Imam Eli. Dia percaya. Walaupun Eli ini tidak tahu apa-apa, tapi aku percaya pada Tuhan, apa yang diucapkan dari mulutnya imam. Ia lalu mau makan dan tidak muram lagi. Ini adalah imam muka yang tidak muram. Ini adalah satu imam. Dia setelah mencurahkan hatinya kepada Tuhan dengan mendapatkan jawaban dengan iman. Jadi saudara-saudari semua yang di online, pada saat hari ini kamu mendengar Tuhan berbicara kepadamu, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberi kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Pergilah dengan selamat. Tuhan mendengar doamu. Tuhan berkenan pada doamu dan melihat akan doamu. Tuhan melihat. Tuhan tahu. Pergilah dengan selamat. Aku dalam nama Tuhan percaya dan mendeklarasikan. Kamu mendengar ini adalah rema bagimu. Engkau penuh dengan damai. Tuhan akan menjagamu. Apa yang kamu minta di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberinya seperti Hana. Janganlah dengan bermuka muram, bersukacitalah, pergilah dengan selamat. Walaupun di masa virus ini, ya kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kita pergi bekerja, tapi kita juga harus tetap menjaga kesehatan kita. Kita terus melihat yang di Hana yang diberkenan. Hana disakiti oleh madunya, tetapi dia dengan percaya, dengan iman untuk pergi menghadap Tuhan. Hana bersedih hati, dia mencari Tuhan. Karena Tuhan adalah harapan dan jawaban. Maka dengan iman ia menerima. Maka mujizat pun terjadi padanya. Dia diingatkan oleh Tuhan. Di ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah ke hadapan Tuhan. Karena pulanglah mereka ke rumahnya di Selo ketika Elkana bersetubuh dengan Hana. Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat kepada Hana. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab karenanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Samuel lahir. Arti dari nama Samuel yaitu aku telah memintanya daripada Tuhan.
Aku meminta dari Tuhan. Ia mengandung. Mengapa ia mengandung? Karena Tuhan ingat kepadanya. Saudara-saudari semua, ada Tuhan. Tuhan itu nyata. Ibadah raya ya, kita menerangkan tentang perintah firman keempat. Di Keluaran pasal 20 di ayat 20 di ayat ke-8. Apa itu? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Di terjemahan juga hari kudus. Ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah. Saya menerangkan sebagai hari yang suci, yang seluruhnya dipersembahkan bagi Tuhan. Kita melihat dalam bahasa Inggris yaitu marks, yaitu tanda, ditandai untuk diingat hari itu. Diingat yaitu ditandai. Maka Tuhan mengingat Hana dan dikuduskan. Di sini dikatakan diingatkan Tuhan. Maka dia dikhususkan, dan di sini dia mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Dan diberi nama Samuel dengan arti aku telah memintanya dari Tuhan. Jadi Samuel lahir karena itu diingat atau ditandai dari Tuhan. Dari ibunya yang ditandai. Sehingga lahirlah Samuel. Samuel adalah diingatkan oleh Tuhan karena ini adalah permohonan dari ibunya. Seluruhnya yaitu pemberian dari Tuhan. Jadi pada masa keruntuhan negara kami, mengapa ada negara kami? Sesungguhnya itu adalah pemberian dari Tuhan karena ada Samuel. Percaya akan aku. Tuhan memakai Samuel agar kita mempunyai negara. Walaupun negara sekarang diruntuhkan, apa yang harus diperbuat? Tuhan meruntuhkannya. Bagaimana yang harus dilakukan? Harus melihat awal dari pembangunan negara, yaitu Tuhan membuka kandungannya Hana. Dia mengandung dan melahirkan. Hana harus dengan punya iman, walaupun sangat sengsara. Orang Israel dalam pembuangan sangat sengsara dan menderita, disakiti oleh lawannya, disakiti oleh orang asing, dihina oleh orang asing. Tuhanmu di mana? Mengapa kamu jadi begini? Apa Tuhanmu tidak mengasihimu? Mengapa kamu harus terus percaya pada Tuhan? Kita lihat Hana. Dia mandul, dia disakiti. Dia sangat sengsara. Tetapi dia terus untuk pergi ke Silo setiap tahun. Di tempat itu terus disakiti. Dia terus dengan iman datang di hadapan Tuhan untuk berdoa.
Tuhan pasti akan mengingatkannya. Tuhan pasti akan mendengar doanya. Jadi Israel, kamu di pembuangan, saudara-saudari semua kamu dalam penderitaan, kesengsaraan. Orang akan berkata, kamu percaya Yesus, kok sampai jadi begini nasibmu? Dan masih terus untuk pergi ke gereja? Ada seperti menghadapi virus ini, kalau ada Tuhan, bagaimana menjagamu? Mengapa harus ada virus? Mengapa kamu harus diterminate? Kita tolak semua ini, kata-kata ini, kita gunakan kepercayaan iman kita. Walaupun disakiti, kita terus untuk pergi ke Silo, berbicara, mencurahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan akan menegakkan keadilannya. Tuhan akan mengingatkan kita. Tuhan akan menandai kita di dalam dirimu, dikuduskan, seperti berbicara bagi orang Israel di masa pembuangan. Demikian juga Tuhan berbicara bagi kita di masa sekarang. Samuel dilahirkan agar kita melihat bahwa Tuhan itu nyata. Dia melahirkan. Dan kemudian di situ dia menyerahkan Samuel untuk tinggal seumur hidupnya kepada Tuhan. Maka ia menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal seumur hidupnya. Tuhan tinggal di bait suci Tuhan selamanya. Tinggal di sana seumur hidupnya. Tuhan mengingatkan dia mendapatkan dan seluruhnya dipersembahkan bagi Tuhan. Maka dia datang di hadapan Tuhan untuk mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasanya kepada Tuhan. Dan juga dia berkata kepada Imam Eli, mohon bicara Tuhan, demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu di sini Tuhanku untuk berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan anak ini. Aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kau minta dari Tuhan. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah kiranya kepada Tuhan. Benar, Tuhan memang meruntuhkan negara, tetapi kita jangan putus asa. Kita tetap percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga kita sehingga membawa kita kembali. Kita harus kembali membawa harapan baru. Seperti Hana sama. Dia datang di hadapan Tuhan memberikan korban persembahan nazarnya, sehingga anaknya menjadi diserahkan seumur hidupnya kepada Tuhan. Israel, pada saat Tuhan mengingatkan kamu dan pulang kembali, kamu harus ingat, jangan kembali kepada dosamu yang lalu. Kamu harus seluruhnya kembali kepada Tuhan. Kamu harus belajar dari pelajaran ini. Saudara-saudari, mohon Tuhan untuk membantu kita. Pada hari ini kita dari masa penderitaan, dan kita harus terhadap Tuhan harus punya iman. Kita percaya kita bisa berdoa, mencurahkan hati kita kepada Tuhan. Walaupun sekarang kita belum bisa kebaktian fisik atau perekonomian keluarga yang sangat merosot, kita dengan iman berdoa, Tuhan pasti akan menggenapi bagi kita. Tuhan di langit mencatat kita, menandai kita.
keperluanmu, keadaanmu Tuhan tahu. Tuhan akan menjagamu, melihatmu berkenan menjawab apa yang engkau doakan. Tapi setelah engkau mendapatkan, kembalilah untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan itu benar. Tuhan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara semua, mari kita berdoa bersama. Kita bersyukur pada Tuhan sampai sekarang masih berfirman pada kita. Kita datang di hadapan Tuhan berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau maha. Terima kasih Tuhan, walaupun dalam keadaan apapun Engkau menyertai kami. Pada saat kami datang di hadapan-Mu, Engkau berkata Engkau akan menjaga kami. Tuhan, kami menyembah-Mu. Seumur hidup kami menyembah kepadamu. Haleluya.
Mari kita bersama memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena kita adalah pilihan Tuhan. Kita dipanggil keluar. Ini adalah anugerah dan pilihan Tuhan. Karena kita bisa di bait Tuhan, kita bisa mendengar firman Tuhan, kita bersyukur, kita berterima pada Tuhan karena ini semua adalah pilihan dari Tuhan. Seluruhnya kita tidak layak, tetapi Tuhan memilih kita, memisahkan kita, dikuduskan kita sehingga menjadi miliknya, sehingga kita mendapatkan kasih Tuhan. Semua ini adalah anugerah dari Tuhan, kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kita memiliki kesempatan ini untuk beribadah pada Tuhan, menyembah Tuhan. Benar ya Tuhan, ini semua adalah kasih karunia anugerah yang Kau berikan di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih bagi orang Lewi di hadapan untuk bisa tetap berdiri di hadapanmu di bait suci-Mu. Tuhan, terima kasih atas penjagaan-Mu sehingga kami bisa berdiri di hadapan-Mu dan sehingga setiap hari mendapatkan mana dari-Mu. Tuhan, terima kasih padamu. Benar ya Tuhan, kami berterima kasih padamu. Di Alkitab Tuhan, Hana berkata bahwa dia dalam hatinya sedih dan gusar, tetapi dia tetap datang di hadapan Tuhan. Saudara semua, kita datang di hadapan-Mu. Apa yang menjadi yang sakit hati kita, kegusaran kita, kita beritahu Tuhan. Seperti Hana, dia tidak marah kepada Hana atau mengutuk Hana atau mengutuk anak-anak orang lain. Tetapi Tuhan, tetapi Hana setiap tahun memilih untuk terus datang di hadapan Tuhan untuk mencurahkan kesengsaraan penderitaannya kepada Tuhan. Tuhan adalah yang mengambil keputusan. Dia adalah Tuhan yang adil. Kita datang di hadapan Tuhan. Berdoalah. Jangan biarkan kepahitan ini terus berada di dalam hatimu. Berdoa dengan kata-kata yang bisa didengar dengan telingamu. Berdoa pada Tuhan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Apalagi bagi kamu yang ingin mempunyai anak tetapi kamu mandul, atau anakmu yang membuatmu gusar. Jadikanlah nama anakmu menjadi Samuel dan dipersembahkan bagi Tuhan. Kamu dengan iman datang di hadapan Tuhan untuk mencurahkan hatimu. Dia akan mendengarmu.
你是我一切，我心不住思念你，只願 Hatiku 神 selalu 啊，你係聽 merindukan 禱告嘅嗰一個嘅神，主啊，無論係我哋等候緊禱告蒙應許，無論係整個嘅社會嘅大艱難嘅裏邊，主啊，我哋向你傾心禱告。 Tuhan kami melihat segala masalah walaupun dalam kesulitan masyarakat atau bermacam-macam kesulitan ini Tuhan melihat bagaimana kehilangan pekerjaan Tuhan, kami terhadap harapan, tidak punya harapan sebagai orang tua juga Tuhan. Anak kami juga seperti mendapatkan kata-kata ya orang lain, mengapa kamu percaya Tuhan sedangkan anakmu belum tidak percaya. Tuhan, kami menghadapi berbagai banyak tekanan, disakiti. Seperti dalam pekerjaan, kami kehilangan pekerjaan sehingga aku menjadi ejekan orang lain. Mengapa kamu percaya Tuhan Yesus kamu kehilangan pekerjaan? Pada saat kami sakit, bukankah Tuhan menyembuhkanmu? Tuhan, berilah kami seperti Hana. Kami tidak peduli akan kata orang lain, disakiti orang lain, tetapi kami selalu datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa masalah kami di hadapan-Mu untuk terus maju, terus berjalan. Setiap kami sadarlah kamu tetap diingatkan oleh-Mu Tuhan. Kami semua menerima akan penjagaan dari-Mu. Dengan damai sejahtera kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya akan Engkau yang akan mengingatkan kami. Tuhan Yesus, sungguh baik kami bisa datang di hadapan-Mu, bisa mencurahkan isi hati kami kepadamu. Tuhan, karena ada Engkau kami bisa mencurahkan hati kami. Ini adalah satu berkat yang luar biasa. Tuhan, walaupun dunia ini atau keadaan begitu sulit, tetapi Tuhan kami ada Roh Kudus yang ada tinggal di dalam kami, yang terus memberi harapan dan terus berbicara kepada kami. Tuhan, kami berterima kasih. Keberapa kasih kami bisa datang di hadapan-Mu, bisa mencurahkan isi hati kepadamu. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu sembunyi, kami tidak perlu sakit hati, kepahitan, karena ada kamu, karena ada Engkau kami ada harapan, karena Engkau mendengar setiap kepahitan kami, setiap doa kami. Engkau pasti akan menuntut kami di jalan yang benar. Engkau pasti akan membuka jalan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur kami memilih, kamu memilih untuk pergi ke Silo, untuk datang di hadapan-Mu, untuk datang di hadapan bait suci-Mu, untuk mendapatkan belas kasihan dan doa kami didengarkan. Saudara semua, kami bisa datang di bait suci-Mu, datang di hadapan-Mu untuk mencurahkan hati-Mu. Tuhan, Engkau berbelas kasihan mendengarkan setiap doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mengingatkan Hana. Engkau mengingatkan setiap saudara-saudari kami yang telah mencurahkan hatinya kepadamu. Seperti Hana, Engkau telah menandainya. Demikian juga Tuhan, hari ini Engkau menandai setiap saudara-saudara kami yang mendengar doa mereka. Engkau melihat akan iman mereka terhadap-Mu. Seperti Hana, seperti dulu dia tidak punya, orang lain punya anak. Tapi hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Seperti Hana datang di hadap-Mu, Engkau melambangi dia, menandai jika dan mengingatkannya. Demikian juga Tuhan, Engkau menandai kami dan mengingatkan kami, karena Engkau mengingatkan kami. Kami ambil akan mengingatkan kami
Saudara semua, kita ambil berkat ini bahwa Tuhan mengingatkan kamu, dan di zaman raja-raja tidak ada hakim-hakim, tidak raja kacau balau, tetapi ini zaman yang baru, zaman baru di zaman Israel. Ada dari Samuel. Tuhan, kami berdoa padamu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Perluaskan kerajaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau pasti akan mendengarkan. Kami rindu akan kerajaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Saudara-saudari semua, mari kita bersama sujud. Kita sujud di hadapan Tuhan, agar Tuhan membelas kasihan pada kita untuk terus berdoa seperti Hana sama. Tuhan, dengan demikian Engkau membawa kami dalam kebenaran ini, agar kami di hadapan-Mu mencurahkan hati kami. Tuhan, bagaimana dengan perasaanmu, keadaanmu? Curahkanlah semua itu di hadapan Tuhan. Anakku, pada saat engkau berdoa pada Tuhan, engkau datang kepada Tuhan Allahmu. Tuhan mendengar doamu. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan bagimu, Tuhan memberi penghiburan bagimu. Anakku, Tuhan memberikan damai-Nya kepadamu. Seperti Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya, agar engkau bersukacita. Tuhan memberi apa yang engkau minta daripadanya. Pada saat ini, apa yang engkau minta Tuhan memberikan kepadamu. Bahkan padamu Tuhan memberikan satu tanda. Engkau adalah milik Tuhan. Damai ada padamu. Apa yang engkau minta Tuhan berkenan. Walau apapun yang kau minta, baik punya anak atau pekerjaan dalam hidupmu, semuanya, mohon Tuhan untuk melepaskan kamu dari penderitaan. Tuhan memberi tanda padamu. Tuhan mengingatkanmu. Pada hari digenapi, hari yang dipuaskan,
Tuhan yang diberikan kepadamu, apa yang Tuhan berikan kepadamu akan digenapi. Kita bangkit bersama. Kita terus berdoa untuk beberapa masalah. Tuhan mengingatkan kita, anakku, padamu ada tanda dari Tuhan. Kamu adalah orang yang diingat oleh Tuhan. Kamu dengan Tuhan ada hubungan yang harmonis. Kita mengangkat tangan kita berdoa untuk Myanmar dan juga berdoa untuk Amerika. Masalah politik yang di Amerika. Mereka seperti dalam masalah kekuasaan. Dan di dalam gereja sesungguhnya tidak boleh ada pembicaraan tentang masalah kepolitikan. Seperti di gereja tidak boleh mengatakan bahwa lesbian itu dosa. Atau bagi orang yang bekerja baik di tim medis atau di bank sangat membawa pengaruh sekali. Toilet untuk laki-laki dan perempuan itu tidak usah untuk dipisahkan, jadi mereka boleh pakai sembarangan. Kamu boleh masuk laki-laki di WC laki-laki atau perempuan. Ini akan mempengaruhi seluruh Amerika. Dan juga kita tahu akan mempengaruhi seluruh dunia. Kita berdoa lagi pula untuk virus. Kita berdoa bersama. Sekarang dunia seperti di pembuangan, seperti Israel dibinasakan. Di negara tidak ada raja, bahkan dijajah oleh orang asing, dijajah oleh kegelapan. Tetapi kita seperti Hana sama terus untuk berdoa. Tuhan, beri kami terang, beri kami kasih-Mu, lindungilah kami, jagalah dunia ini. Lepaskan semua virus ini. Lepaskan segala kegelapan dalam politik. Tuhan, berbelas kasihan. Jagalah kami setiap orang, jagalah di dunia ini, jagalah setiap negara agar mendapatkan damai sejahtera. Tuhan Allahku, walaupun kami dalam penderitaan, kesulitan, tetapi kami tetap bersandar padamu. Engkau mendengar doa kami, Engkau mengingatkan kami, mengingatkan setiap negara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua. Besok ketemu lagi.